Kalau hari ini kamu sedang lelah memperjuangkan seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar memilihmu, jangan buru-buru menutup video ini. Mungkin beberapa menit ke depan, kamu akan menemukan bagian dari dirimu yang selama ini diam-diam menangis, dan malam ini kita akan menyembuhkannya bersama. Dunia ini memang aneh ya, ada orang yang datang hanya sebentar, tetapi meninggalkan pelajaran yang menetap seumur hidup. Ada pula orang yang kita perjuangkan bertahun-tahun namun pada akhirnya hanya menjadi kenangan yang mengajarkan cara mengikhlaskan. Malam ini aku ingin bercerita, bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk membiarkan luka itu menghirup udara agar perlahan sembuh. Dulu aku adalah seorang yang terbiasa berjalan sendirian. Bukan karena aku tidak membutuhkan orang lain, bukan juga karena aku terlalu kuat, aku hanya terlalu sering ditinggalkan. Perpisahan datang berkali-kali hingga tanpa sadar, aku membangun benteng yang begitu tinggi. Aku berkata pada diriku sendiri, kalau bisa dilakukan sendiri, kenapa harus bergantung pada siapapun? Kalimat itu menjadi prinsip hidupku. Aku berjalan sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, bahkan memeluk sedihku sendiri. Sampai akhirnya seseorang datang, dan anehnya ada orang yang bisa mengenali luka kita bahkan sebelum kita sendiri menyadarinya. Ia hadir seperti cermin. Lewat dirinya, aku mulai melihat diriku yang selama ini tidak pernah benar-benar kupedulikan. Aku mulai belajar tertawa lagi, belajar percaya lagi, belajar berharap lagi. Dan mungkin disitulah aku mulai lupa. Aku terlalu sibuk membuatnya bahagia sampai lupa bertanya, apakah aku juga sedang bahagia? Saat kita mencintai seseorang, kita sering memberikan versi terbaik dari diri kita, dan itu bagus, itu luar biasa. Tapi jangan lupa juga, iya, kita juga harus membahagiakan diri kita. Iya, jangan sampai kita rela mengubah kebiasaan, menyisihkan waktu, mengalah, menunggu, memahami, bahkan memaafkan hal-hal yang sebenarnya melukai hati. Semua terasa indah karena senyum mereka seolah menjadi hadiah terbesar bagi kita. Tetapi ada satu hal yang baru kusadari setelah semuanya selesai. Cinta tidak pernah minta kita kehilangan diri kita sendiri. Kalau setiap hari kamu harus menangis demi mempertahankan seseorang, kalau setiap malam kamu bertanya apakah kamu cukup berharga untuk dicintai, kalau setiap usaha hanya dibalas dengan ketidakpastian, mungkin yang sudah habis bukanlah cintamu, melainkan dirimu sendiri. Aku pernah berada di titik itu, di fase itu. Terlalu sibuk mengejar seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar berjalan ke arahku, tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku terus berharap, terus memberi, terus bertahan. Padahal hati kecilku berkali-kali berbisik, sudahlah, istirahat saja. Sayangnya, kita sering lebih mendengarkan rasa takut kehilangan daripada suara hati yang ingin menyelamatkan diri kita. Lalu, waktu berjalan, dia pergi, dan aku ditinggalkan bersama lagu-lagu yang mengingatkannya, foto-foto yang tak mungkin terulang, dan kamar yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Awalnya, aku mengira hidupku ikut selesai. Namun ternyata tidak, justru disitulah hidupku dimulai kembali. Aku belajar bahwa tidak semua orang yang cocok akan tinggal, tidak semua yang indah akan menjadi selamanya, dan tidak semua pertemuan diciptakan untuk memiliki dan untuk selamanya. Ada yang hanya datang untuk mengajarkan kita cara mencintai dengan lebih dewasa, cara melepaskan dengan lebih tenang, dan yang paling penting, cara mencintai diri sendiri. Hari ini aku tidak lagi marah karena dia pergi,
Kalau dipikir-pikir mungkin memang bukan dia tujuan dari semua perjalanan ini. Dia hanyalah seseorang yang Tuhan izinkan hadir agar aku belajar membedakan antara memperjuangkan cinta dan pengorbanan harga diri. Kalau hari ini kamu sedang menunggu seseorang yang tak kunjung memberi kepastian, izinkan aku mengatakan sesuatu. Berjuang itu baik, mencintai juga baik, tetapi jangan sampai semua itu membuatmu lupa bahwa hatimu juga pantas dijaga. Jangan memohon untuk dicintai. Jangan mengecilkan dirimu demi seseorang yang bahkan tidak melihat betapa berharganya kamu. Karena cinta yang sehat tidak membuatmu terus-terusan mempertanyakan nilai dirimu. Kalau memang dia bukan tempat pulangmu, maka berhentilah memaksa langkahmu menuju pintu yang tidak pernah benar-benar terbuka. Percayalah, melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah keberanian untuk memilih damai daripada terus hidup dalam luka. Dan siapa tahu setelah kamu berhenti mengejar seseorang yang tidak memilihmu, hidup justru sedang menuntunmu menuju seseorang yang tidak akan membuatmu mempertanyakan apakah kamu pantas dicintai. Sebab kamu memang pantas, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena setiap manusia layak dicintai tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Kalau malam ini hatimu masih terasa berat, tidak apa-apa, menangislah jika memang perlu. Lalu setelah air mata itu selesai, bangunlah perlahan, peluk dirimu, maafkan dirimu, dan lanjutkan hidupmu. Karena masih ada banyak kebahagiaan yang menunggumu dan masih ada banyak seseorang yang akan menantimu. Terima kasih sudah bersedia menemani perjalanan hati malam ini. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Meski hidup berkali-kali mengajarkan arti kehilangan, semoga cerita ini tidak hanya menjadi teman telingamu, tetapi juga menjadi pelukan hangat untuk hatimu. Sebelum kita berpisah, mari ucapkan afirmasi ini bersama-sama pelan-pelan dan resapi setiap katanya. Aku bersyukur karena hari ini aku masih diberi kesempatan untuk bertumbuh. Aku memilih melepaskan yang tidak ditakdirkan untukku. Aku memaafkan diriku atas semua luka yang pernah kupikul. Aku pantas dicintai, aku pantas dihargai, dan aku pantas hidup dengan damai. Mulai hari ini, aku memilih mencintai diriku sendiri dengan sepenuh hati. Jaga dirimu baik-baik ya. Semoga malam ini tidurmu lebih tenang, hatimu sedikit lebih ringan, dan esok datang membawa harapan baru. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam dan semoga damai selalu menyertai setiap langkahmu. Bye-bye.